Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira, NPM 074 dari kelas A Statistika Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul korelasi antara minat pembelian McDonald dengan menggunakan aplikasi McDonald dan manual. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan menyebar kuesioner melalui Google Form pada beberapa responden. Metode ini merupakan salah satu contoh pengumpulan data primer dan merupakan metode pengambilan data secara langsung kepada responden melalui pengisian kuesioner. Alasan untuk mengambil teknik pengambilan data ini yaitu karena tidak membutuhkan banyak waktu untuk proses pengerjaan dan dengan teknik ini memiliki sifat yang sangat fleksibel sebab bisa dilakukan secara online melalui form. Nah, untuk pertanyaan dari isi kuesioner saya, yaitu yang pertama ada nama, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga apakah Anda pernah mengunjungi restoran MC Donald's, yang keempat jika pernah, Anda lebih memilih untuk membeli menggunakan aplikasi McDonald's atau manual, dan yang kelima dalam sebulan berapa kali perkiraan Anda membeli MC Donald's menggunakan aplikasi atau scan, dan yang terakhir dalam sebulan berapa kali Anda membeli McDonald dengan menggunakan manual. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data mentah dari hasil kuesioner saya yang sudah saya sebar untuk dapat diteliti apakah ada hubungan antara minat pembelian menggunakan aplikasi atau manual. Nah, dari hasil kuesioner yang sudah saya sebar, saya mendapatkan 30 sampel dari 30 responden yang sudah bersedia untuk mengisi kuesioner saya. Nah, di sini saya juga sudah membuat grafik scatterplot. Nah, perlu diketahui, scatterplot merupakan sebuah grafik yang bisa digunakan untuk melihat sebuah pola hubungan antara dua variabel. Komponennya terdiri dari garis memanjang atau X sebagai variabel bebas, lalu garis lebar untuk variabel dependen, dan kemudian titik-titik yang mempresentasikan nilai X dan Y. Nah, berikut ini merupakan grafik antara pembelian menggunakan aplikasi McDonald's dan menggunakan manual. Nah, dapat diketahui tampak bahwa sebaran titik-titik mengikuti pola linier dengan kemiringan positif yang berarti terdapat hubungan yang sejalan antara pembelian MC Donald's dengan menggunakan aplikasi dan dengan menggunakan manual. Kita bisa menggunakan koefisien korelasi untuk menentukan hubungan linier kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan data mentah ini ke dalam correlation calculator pada website Stats Kingdom untuk mengetahui hubungan antara pembelian menggunakan aplikasi atau dengan manual. Dan setelah itu kita tinggal memasukkan data mentah ini ke dalam variabel X. Kita tinggal ngedrop aja bagian yang menggunakan aplikasi McDonald's. Lalu kita copy dan kita membuka website website Stats Kingdom. Dan kita masukkan datanya. Untuk variabelnya juga kita masukkan caranya seperti kita copy lalu kita masukkan juga ke dalam kalkulator pada variabel Y. Dan setelah data sudah kita masukkan, kita tinggal klik hitung. Nah, berikut ini merupakan hasil dari penelitian saya. Terdapat bahwa parameter dan nilai. Nah, untuk koefisien korelasi Pearson R-nya ini atau R hitungnya sebesar 0,5519 dan nilai P value-nya sebesar 0,001568 dan untuk kovarian 0,6667 dan ukuran sampel N-nya sama dengan 30. Terbukti bahwa jumlah responden saya 30 orang dan statistiknya 3,5021. Nah, dari hasil uji korelasi menggunakan distribusi T dapat diketahui bahwa
Hasil penelitian ini mendapatkan hasil hipotesis H0 ditolak, yang artinya H1 diterima, maka terdapat hubungan yang signifikan antara pembelian menggunakan aplikasi McDonald's dan manual. Selanjutnya, berdasarkan pengambilan keputusan dalam analisis korelasi, yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dengan R table, maka terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk hasil dari pengelolaan data terbukti bahwa R hitung sama dengan 0,5519 lebih besar dengan R table 0,499, artinya terdapat hubungan antara kedua variabel. Dan yang kedua, apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada dengan nilai alfa 0,05, maka terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan dari hasil pengelolaan data terbukti bahwa nilai p-value sama dengan 0,001568 lebih kecil dengan 0,05, artinya terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk kedua teori dasar pengambilan keputusan di atas yang sudah saya jelaskan akan menghasilkan kesimpulan yang sama, dan berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat pembelian McDonald's dengan menggunakan aplikasi McDonald's dan menggunakan manual. Untuk uji asumsi validasinya menunjukkan bahwa uji kekuatan rendah dengan hasil 0,3712 sehingga disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar. Dan untuk penyimpangan atau berdasarkan penyimpangan mode deteksi outlier to k-events K sama dengan 1,5 pada variabel X, terdapat satu outlier potensial yaitu sebesar 3,33%, sementara pada variabel Y tidak mengandung outlier. Untuk normalitas, berdasarkan Shapiro-Wilk test, alfa sama dengan 0,05 dapat disimpulkan bahwa distribusi residual mengikuti distribusi normal, yang artinya bahwa normalitas residual dapat mengindikasi distribusi normal bivariat, dan dari kombinasi antara dua variabel acak independen yang keduanya terdistribusi normal serta menghasilkan kurva Bell. Nah, ini kurva Bell-nya. Nah, sekian paparan laporan hasil penelitian saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan laporan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.